Testing 1 2 3, testing 3 2 1. Oke, first of all, apa sih brain rot tuh? Jadi, menurut Wikipedia, brain rot atau pembusukan otak adalah istilah gaul yang digunakan untuk mendeskripsikan konten internet dengan kualitas dan nilai yang rendah, yang dangkal, yang sampah, dan berdampak negatif baik secara psikologis, kognitif, dan lain sebagainya. Ini tuh buat istilah dimana kondisi otak lu jadi lemot, gampang lupa, atau nggak fokus gara-gara terlalu lama terpapar konten di sosial media yang receh, dangkal, sampah, dan skibidi giat Ohio. Dan lo pasti mikir, alah nggak mungkin lah gua kena. Bohong, yang bener. Yakin lo nggak mungkin kena, tapi gue yakin 99,9999% pasti kena. Gue tanya deh, kapan terakhir lo buka Instagram atau TikTok cuma 5 menit? 5 menit terus langsung keluar. Jarang banget kan? Sosial media tuh ibarat jalan tol yang nggak ada ujungnya gitu. Scroll, dan scroll, tiba-tiba udah jam 3 pagi. Dan contohnya aja lo bahkan lupa gimana ceritanya lo bisa nonton video Toprut, joget, dan skibidi giat Ohio. Efeknya apa? Otak kita tuh jadi kayak overload informasi. Bayangin aja sehari lo lihat ratusan gambar, video, meme, gosip, berita, atau entah apa lagi. Semua itu bikin otak lo kayak komputer jadul yang kebanyakan tab Chrome dibuka. Jadinya apa? RAM lo penuh, jadinya lagging bro. Pertanyaannya sekarang, kenapa sosial media bisa bikin kita jadi kayak zombie digital? Ya karena otak kita tuh punya sistem reward. Setiap kali lo dapat sesuatu yang baru, kayak misal lo nemu video meme yang lucu yang buat lo ngakak, otak lo ngeluarin dopamin alias hormon bahagia. Masalahnya, dopamin ini bikin lo nagih. Jadi lo bakal terus ngejar-ngejar hal-hal yang instan yang bikin happy, kayak video lucu, scroll timeline, atau cari gosip terbaru. Dan tahu nggak, algoritma sosmed itu udah kayak pacar yang toksik yang tahu kelemahan lo. Dia tahu banget apa yang lo suka, terus dia kasih terus sampai lo lupa sama hidup lo sendiri. Ya kayak gitu. Tapi dopamin ini sebenarnya penting buat kita karena dia bikin kita semangat dan bahagia. Tapi kalau dipakai berlebihan, efeknya malah kebalik. Otak lo jadi kebal sama dopamin alias butuh lebih banyak untuk ngerasain bahagia. Bayangin aja kayak minum kopi gitu deh. Awalnya secangkir cukup bikin melek, tapi lama-lama butuh 3 cangkir baru berasa. Sama halnya dengan sosial media. Lo butuh konten yang makin ekstrim buat tetap merasa puas. Akhirnya otak lo jadi gampang bosen sama hal-hal biasa kayak kerja, belajar, ngobrol sama temen, ngobrol sama ortu lu. Waduh, kalau ini parah sih lu, durhaka lu. Semua itu jadi nggak menarik lagi karena nggak seinstan atau seseru konten di sosmed. Nah, kalau lu masih mikir ini nggak serius, coba bayangin dampaknya ke hidup lo. Pertama, otak lo bakal jadi lebih gampang capek plus karatan. Pernah nggak sih lo ngerasa habis scroll malah pusing gitu? Itu karena otak lo udah terlalu penuh sama hal-hal nggak penting dan jarang lo asah buat hal produktif. Yang kedua, bikin lo jadi nggak kreatif. Otak lo terlalu sibuk konsumsi konten sampah sampai nggak ada waktu buat bikin sesuatu yang baru gitu. Ibaratnya lo cuma jadi penonton bukan pemain. Jadi lo cuma diem aja, nggak ada pergerakan atau perkembangan dalam diri lo. Dan yang paling parah, yang terakhir, ini bisa bikin lo susah ngerasain kebahagiaan di dunia nyata. Ya soalnya standar lo udah ditetapin sama sosial media kayak di TikTok gitu misalnya. Mau makan harus mewah, lagi harus di mall, tapi lo harus iPhone. Mau liburan harus ada konten buat diposting di sosmed. Padahal nggak semua hal di dunia lo harus ngikutin standar orang lain. Kayak gitu malah buat lo insecure sama diri lo sendiri. Pernah kan lo ngerasain kayak gitu? Ngaku lo.